Eh, Kalau bagi kami orang Kristiani, mudah-mudahan sih memang tidak jauh beda, kalaupun ada perbedaan pendapat. Nah, jadi intinya memang harus seperti itu. Jadi harusnya sebagai Anda yang dari Muslim, harusnya cukup menjelaskan seberapa dalamnya Islam itu kepada orang-orang sih. Nah, tapi kebanyakan ini kan Bang Juma seakan-akan lebih paham Alkitab kan seperti itu. Nah, itu fakta memang. Jadi Ini diskusi lintas agama, bro, bukan kajian Islam. iya, maksudnya kan langsung memberi tafsiran, bukan pertanyaan seperti itu. Memang Anda ada yang bisa jawab pertanyaanku? Bisa, Tunggu Bang kenapa Hadi, enggak? tunggu. Oh, tunggu ya, Bang sorry. Hadi, tunggu. Oke, Saudara Nathan, saya hargai argumentasi Anda, argumentasi orang yang putus asa gitu ya. Gini, Saudara, saya menghargai. Boleh ndak Anda menjabarkan ke saya 1 Korintus 11 nomor 1. Saya ingin tahu Anda yang paham atau Bang Zuma yang paham. Silakan. 1 Korintus berapa? Itu 11. 11 nomor 1. Oke. Memang di room-room Kristiani ya banyak yang saya lihat memang apologitnya kurang memahami sih memang. Kadang-kadang bisa salah jawab. Ini kesempatan memang untuk apa banyak sih saya lihat. Dan di Muslim sepertinya pun cuman Bang Juma sih yang bisa dikatakan mampu. Tapi itu pun saya pikir kalau bisa juga. Silakan jawab Bang. Bro, dijawab bro, jangan Saya bacakan ya. 1 Korintus 11 ayat berapa? Kira maaf. Ini sebab Paulus juga adalah Kristus. Itu di original teksnya menurut Anda ya? Bukan menurut saya, menurut original teksnya. Makanya aku Emang bilang begitu aslinya. Jadilah pengikutku. musuh terberat Kristen itu Bible, makanya diterjemahkan supaya bisa kemudian menjerat Anda. Sebenarnya original teksnya itu enggak gitu. Tidak sesuai dengan terjemah. Bang Zuma kalau mengutip ayat itu, Bang Zuma confirm atau pasti jika Bang Zuma Coba boleh membawakan ditampilkan ayat original ini. teksnya? Original teksnya saya nggak bisa dua aplikasi. Ya tunggu ya. Kita open cam dulu. Sambil tiduran ya, ngantuk kali loh aku. Ya Bang, mau dipikirin Ini Gurunda apa korek kuping supaya nggak ngantuk. Nggak ada tidur kan kita dari sampai subuh tadi pagi kan. Kopi dong, kopi. Oh iya ya. Aku nggak minum kopi Bang Andi. 1 Korintus berapa? 11 nomor 1. 11 nomor 1. Oke. Tuh ya, ini aku googling, bukan ngedit ya. Ngedit kiamat. Kalau kores googling. Bible Hope ya, biblehope.com. Itu bisa 1 Corinthians. Ini saya pakai 11, apa ya? verse 1. Peniru dari saya menjadi sebagai saya juga Kristus. Ini nih. Oh iya, parah aja. Kristau. Saya juga Kristus dalam terjemahan aslinya perkata ini ya. Nah itu tuh udah muncul tuh. Memetai mau ginete katos kago Kristau. Ini udah nih. Siapa tadi yang nanya ya? Bang Nathan, Bang. Oh, Apa lagi googling juga terjemahannya? dia. Akhi Sugi apa Also I terjemahan? am of Christ.
Aku juga Kristus. Paulus ngaku Kristus nih. Boleh nggak Kok saya beda tertawa sama sedikit? terjemah? Boleh nggak saya Jadilah tertawa orang yang sedikit? menuruti teladanku seperti aku juga terhadap Kristus. Nah, kan larinya jauh banget. Di sini Paulus ngaku Kristus kalau terjemahan aslinya. You are to imitate me, just I imitate I am Christ. Christ. Oke, kita coba. Ya. Nah, itu dia. Tampilin lagi, Res. Tampilin kan aja. Ayo Dinda Kores dibacakan aja tuh. Mimetai, mimetai itu nenek moyangnya imitasi. Nah, ini imitators itu ya pelaku imitasi. Orang yang mengimitasi aku akan sama seperti aku juga yang Kristus gitulah. Gitulah. Bahasanya gitulah. Kalau kita ini ya Itu letterless ya. sepertinya, sama seperti aku mengikuti Kristus, tapi kok jadi saya Kristus? Nggak ada kata mengikut coba sini, dicek Pak. lagi. Pengikut itu Ini apa ya? Katakan Ayo, peniru. Itu bahasa Inggrisnya kan Memetai, ada di atas. peniru. Peniru. Ini pengikut bukan, kan peniru sama. Also. Pengikutnya ke Paulus. Ini pengikutnya ini ke Paulus, maunya ini Paulus. Imitators of me. Me ini kan Korintias kan Paulus gitu. Betul. Nah, yang di sininya loh yang dipermasalahkan klausa keduanya ini loh, kago Kristo gitu loh. Aku adalah Kristus. Saya juga Kristus. Dalam teks aslinya seperti itu. Kalau bahasa Yunani pengikut itu apados, opodos atau opados itu ya. Dan di situ kita tidak temukan kata opados. Jadi kami belajar, Bung. Kami belajar tentang Bible. Bukan kita cuma keluar-keluar kosong, kita juga belajar. Siang malam kita belajar Quran. Kemudian kita juga belajar Bible. Karena tidak ada larangan belajar Bible. Genesti mau mimite Kristo kago katos. Yes. Genesi mau mimite Kristo kago katos. Ya, kago Kristo. Saya juga Kristus. Imitators. Itu remote dong, remote I kan also- mungkin lebih paham dari Gurunda Of Christ. gitu. Coba dong dijelasin dong, coba. Linguistiknya Yunani gitu kan, siapa tahu. Ini Oh, itu Rimbaud, yang di bawah kan jelas itu. Kago enggak, Kristo remote yang ini yang open mic. Coba, oi, itu remote jelas. open mic. Tadi ini tugasnya Pak Nathan. Tugasnya Pak Nathan. Iya. Ini Bang Ade habis nelan biji gedondong atau gimana? Ya. Jeruk nipis Bang Adi dengan kecap. Itu di Iya, bawahnya. kan itu kecap, Itu kayaknya Bang Juma dikasih salah. jeruk nipis. Tidak. Halo. Ya, gimana? Cek. Gimana Bang? Itu jelas di bawahnya juga bahasa Inggrisnya SI also M of Christ. Artinya saya juga di situ. Nah, ya, saya Tidak juga ada saya Kristus. Kristus. Saya juga juga Saya Kristus. juga artinya saya juga seperti mengikut Kristus itu nggak ada maksudnya. kata pengikut Wah. situ, Bos. Saya sama seperti saya gitu. Tidak ada kata pengikut di situ. Nggak ada kata apados dalam original teksnya. Itu bukan pengikut. Di sini lebih kepada Halah. ya. Ya mungkin di sini ini dia kalau Anda menafsirkannya seenaknya ya. Ini jelas-jelas Bukan memang dalam nafsir, bahasa Bang. Inggris. Itu nafsir. Anda yang menafsir. Kami hanya Nafsir sesuai dengan gimana original sih? teks. Enggak. Yang menafsir. Yang ngomong Nafsir artinya dulu. itu Tidak. Nathan, yang ngomong itu artinya, itu nafsir tuh. Nathan itu yang ngomong. Kita membacakan. Ini tengok nih ya. Coba ditengok tuh. Dibesari, Saya Bos. Coba, juga adalah Kristus. Nih. Enggak ada Tidak. tafsir. Maaf, Coba enggak ada tafsir. dalam Nih, bahasa Inggrisnya, saya coba juga dalam bahasa Inggrisnya adalah apa? Kristus. Kenapa? Coba dalam bahasa Inggrisnya? Inggrisnya seperti apa? Itu tadi I am, itu yang ditunjukkan Kores itu tadi. I am Kristus. Coba Bang Kores. Apa tuh? Punya Bang Kores. Itu yang tadi bahasa Inggrisnya itu loh. Itu kan jelas tuh. Ini I loh. am. Nah, besarin tuh. Itu dia. I also of Christ. Saya juga Kristus gitu loh. Bukan saya pengikut ini, saya juga. karena topiknya tentang mengikut Kristus kan. Jadi Kan di yes. atas kan pengikut topiknya. Di atas apa nih? Ginestemo mimetai.
apanya kata-kata sebelumnya gitu loh. Saya juga Memete sama mau gitu. gineste, Mengikut imene Yesus, saya juga gitu. apa sih? Contoh gini, dengar ya, mengikut Yesus, saya juga gitu. Bukan saya Kristus. Di mana maksudnya. mengikut Yesus di klausa pertama ini di mana? Gimana sih? Di mana mengikuti Yesus di klausa pertama Yang nih? Ini kan pertama, koma mulai nih. dari atas coba. Mana sih? Ini 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus 11 nomor 0 maksudnya. Jadilah ini maksudnya jadilah pengikutku. Jadi Lah, artinya ini maksudnya itu tafsir. kepengikutan. Topiknya Ini maksudnya itu secara tafsir. keseluruhan kepengikutan. Bukan. Nathan, ini maksudnya itu tafsir, ini maksudnya itu. Jangan pakai kata ini maksudnya, ini artinya, berarti Makanya gitu. gini loh. Justru yang nafsir Anda. Kita bicara sesuai apa yang tertulis loh. Gitu loh. Kan gini-gini. Gitu. Yesus berpesan di dalam Yohanes 8. Kan dikatakan jadilah pengikutku sama aku juga. Nah, salah. Aku juga. I also Sama am aku juga, of terus ini Christ. di mana? Kita tipek ini. Ini kita Katos tipek. kago Kristou. Ini kita tipek. Katos Sama aku kago juga, Kristusnya kita Katos kago tipek. Kristou. Nah, ya ininya kita tipek atau gimana? Sama aku juga. Kenapa ditipek? Saya sama aku juga seperti itu kepada Kristus. Dan memang Mana? tidak Di mana seperti itu kepada Kristusnya tuh di mana? Nggak ada, Bos. I also kan Di mana sama seperti aku juga pengikut kago gitu. itu Anda orang Ibrani enggak? Orang Yunani. Itu kago itu coba di kata kago itu apa? Nih, ini kita tinggal buka ini zaman juga digital. adalah Tuh. Kago. Kago. Kalau seperti itu aresei Saya dalam juga bahasa gitu. Yunani. Saya juga gitu. Digunakan Iya. untuk Saya juga apa gitu. Saya juga tuh belum beres. Saya juga apa? Saya juga Kristus. Ya saya juga sama. wah, Ya, itu gitu. nambah-nambah namanya. Jadi Anda Itu nambah-nambah namanya, saya Bos. juga pengikut ya topiknya pengikut Kristus, topiknya tentang kepengikutan dan Anda boleh baca juga ayat 2-nya, nggak boleh berhenti di situ. Ayat 2 dan 3-nya Nah, ini dan seterusnya. maksudnya gini loh, Nah, maksudnya tuh gitu, gini loh, bro. jangan difitnah. Kalau nggak tertulis jangan difitnah gitu loh. Dengar, perlu teman-teman ketahui ayat-ayat ini baru abad ke-10 baru ditentukan nomor-nomor ini, bro. Jadi tadinya ini nggak ada nomor ini nyambung semua, bro, nyambung keseluruhan. Jadi tidak ada nomor. Nomor ini dibuat untuk mempermudah membaca Alkitab. Sebenarnya gini loh, Gurunda Jadi jangan Satsuki, berhenti di dia kan jangan Nathan sebenarnya rimbaut harusnya karena dia yang bawa topik pertama. Boleh nggak kita itu menjelaskan tanpa bertanya kepada Kristennya kan gitu tuh. Dia yang pertama ngomong kayak gitu tuh. Biar dia yang jelasin gitu. Inilah Tuh, akibat 1 kalau Korintus kita 11 nomor 1 tuh bertanya. gimana tuh? Inilah akibatnya Coba kalau kan kita katanya lebih bertanya. paham dari kita gitu. Akibatnya kalau kita bertanya ke Kristen kayak gini, kita dibawa lari daripada apa yang terisi dalam Bible. Justru kalau saya Tidak melihat ada yang lari. Justru kalau saya melihat Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan Tentang bapa. ajaran. Nah sekarang atas keinginan siapa mempertuhankan Yesus? Keinginan siapa? Untuk menyembah Yesus itu keinginan siapa? Nah, ini Keinginan Paulus, maka benarlah ini. Ini benar. Perkataan-perkataan Paulus itu wajib kemudian Anda ikuti karena dia juga Kristus. Ginong mai memites katos kago Kristus. Itu jelas itu. Anda mau pelintir kemana? Anda mau tafsir kemana? Itu makanya saya tidak mau bertanya ke Kristen, pendeta, gereja, nggak mau saya. Karena mereka pasti istilahnya orang Sulawesi piti-piti, piti kana-kanai. Gitu loh bang. tadi kago itu also kan di layar tadi. Coba diklik kagonya. Kago Kristo itu apa kalau digabungin gitu? I also am of Christ gitu. Kalau digabungin kago Kristo itu bukan saya jadi Kristus maksudnya. Saya juga sama seperti itu kepada Kristus. Tuh gitu, kepada gitu, nggak mesti, memang nggak bahasa Indonesia kita. Oh Kago gitu, Kristo oh itu gini saya berarti juga gini. Kristus.
Oh, mungkin gini, Gurunda. Kalau misalnya Spirit of God berarti itu Di dalam roh juga pengikut bisa jadi. Tuhan gitu ya. Gitu ya. Mau kayak gitu. Kita kan gini, kita berargumentasi dengan jadi Hilang tolong suaranya. agak-agak sedikit apa gitu. Suaranya hilang-hilang. Iya. Spirit of God, roh pengikut Kristus. House of God, rumah pengikut Tuhan, kayak gitu-gitu ya. Jadi of tuh jadi pengikut ya. Ya, sebab itu saya bertanya, kalau Bang Zuma mengutip ayat ini, adakah Bang Zuma yakin 100% bahwa kalau ayat ini dibawa kepada penafsiran gereja akan memberikan maksud yang sama? Sebab kalau menurut saya, ayat itu seperti aku juga pengikut Kristus. Jadilah pengikutku seperti aku juga pengikut Kristus. Jadi sebab itu saya bertanya, dalam setiap ayat-ayat yang dikutip itu, kalau kita mementingkan kebenaran kepada penafsiran pemegang kitab itu, kita harus merujuk kepada mereka yang memegang kitab itu sendiri. Sama seperti saya. Apabila saya tidak faham ayat di dalam Al-Quran, saya tidak merujuk kepada orang Kristen. Saya merujuk kepada orang Islam itu sendiri. Karena mereka yang memegang kitab itu. Jadi pada pendapat saya, matlamat tidak seharusnya menghalalkan pelbagai cara. Ya, itu saja pendapat daripada saya. Kalau saya sederhana, Bung. Terlepas dari saya sebagai seorang Muslim, apa pesan Yesus yang saya bacakan tadi? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi ada bapak yang berasal dari iblis. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia, bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini Yesus berkata kepada siapa? Bani Israel. Muridnya. Betul. Betul. Oke. Nah, siapa Tapi bapak? Siapa yang persoalannya- kemudian sabar? Siapa yang kemudian pernah mengaku bapak? Paulus. Paulus. 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Yesus Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Paulus ngaku bapak di sini. Iblislah yang menjadi Betul, bapakmu. betul. Itu pemahaman Bang Zuma. Tapi kalau Bang Zuma membawa ayat ini kepada gereja, adakah Bang Zuma yakin 100% Pasti, bahwa apa yang Bang Zuma faham sejajar dengan apa yang gereja fahami? Oh, tidak. sekiranya- Tidak. Orang gereja pasti menolak. Karena orang gereja maunya Yesus itu Tuhan. Itu sudah ada perbezaan di antara cara kita melihat penafsiran itu sendiri. Saya sebagai seorang Kristen menghargai cara orang Islam menafsirkan kitab mereka dan menghormati apa yang mereka tafsirkan. Jadi saya tidak memaksakan penafsiran saya sendiri. Karena kalau saya memaksakan penafsiran saya sendiri, saya menyebarkan kepalsuan dan kepalsuan itu adalah dosa. Gini Bung, Anda nggak bisa menafsirkan Quran. Pertama, Anda nggak bisa paham Quran. Membacanya pun Anda nggak bisa. Gimana Anda bisa menafsirkan? Anda ditertawakan. Sebab itu saya bertanya kepada orang yang lebih paham. Beda dengan Orang saya. Islam. Anda kan sudah buktikan tadi kan. Saya lebih paham 1 Korintus 11 nomor 1. Anda nggak paham, saya paham. Saya jabarkan apa yang menjadi data primer dari kitab saudara. Anda terjemahan. Ketika kita olah, ternyata terjemahannya itu meleset jauh. Sekarang apakah kemudian gereja yang lebih benar daripada original teks kitab saudara?
Tapi pemahaman Bapak berbeda dengan pemahaman saya. Oh, jelas berbeda. Kenapa? Anda diajari untuk kemudian menjadi Kristen penyembah Yesus dengan pola yang ada. Sementara Bible, Yesus mengajarkan pola yang berbeda. Menurut pandangan Anda. Bukan menurut saya. Sekarang begini, mari kita lihat. Coba uraikan pandangan Yesus tentang dirinya. Coba. Kita netral, jangan Bang Suma, jangan Anda. Menurut Yesus, siapa Yesus menurut Yesus? Coba Anda uraikan ke saya. Nah, kita uji kejujuran kita di sini. Siapa Yesus menurut Yesus? Yes. Aku adalah Berdasarkan kepada ayat yang mana satu? menurut Yesus. Terserah ayat mana yang Anda mau gunakan. Aku adalah Silakan Bang. Yesus menurut Yesus, jangan menurut Anda, jangan menurut gereja. Menurut Yesus sendiri aja. Jangan menurut Di Bang situ kan Suma banyak juga. tuh pengakuan-pengakuan Yesus tuh. Coba. Ya, Jangan menurut Paulus juga itu. Iya, menurut Yesus sendiri, karena Yesus di situ ada ngomong dia. Coba. Ya sekejap ya, sebab saya tidak menghafal kitab suci itu, jadi saya harus Alah. merujuk. Bagaimana mau Yesus. paham? Yesus tidak pernah mengatakan akulah Selagi Allah Bro itu mencari dan sembahlah aku Lagi. betul. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Karena Kristen itu adalah agama penyembah Yesus. Salah tidak saya mengatakan itu, Bang? Salah, sebab pemahamannya Coba adalah dibuka salah. Lukas 9 Berbeda. ayat 20. Kok salah? Kok salah? Anda menyembah Yesus, Yesus tidak pernah perintahkan. Gini Gurunda, salah karena gereja tidak mengajarkan begitu gitu. Kami nggak peduli Yesus ngomong apa, yang penting gereja mengajarkannya begitu gitu loh Gurunda. Nah, iya. Oke. Nggak peduli kami Yesus ngomong apa. Ya begini, apa yang saya soalkan tadi itu adalah kaedah penafsiran itu sendiri. Tetapi sekiranya Bang Zuma berpendapat Bang Zuma boleh menafsirkan kitab itu menurut pemahaman Bang Zuma sendiri, itu terpulang. Tetapi bagi saya, kalau saya mau membaca kitab suci orang lain, saya akan bertanya kepada mereka supaya saya mendapat penjelasan yang sebenarnya dan supaya saya tidak menyebarkan kepalsuan, sebab saya tidak mahu menghalalkan cara untuk mencapai apa-apa matlamat pun. Jadi saya tidak bisa. Sebenarnya yang saya palsu tidak ini bisa. yang mengatakan Yesus Tuhan atau yang mengatakan Yesus utusan Tuhan? Coba, mana yang palsu ini? Kalau kita Tidak. dianggap palsu. Itu bukan konteksnya. Konteksnya adalah seperti yang saya mula-mula bawa tadi. Apabila saya mau mempelajari Al-Quran itu, saya tidak boleh mentafsirkannya sesuka hati saya. Sebab saya Iya nggak boleh mencintai Bang. kebenaran. Sama seperti kami ketika kita membaca Bible itu bukan berdasarkan penafsiran kita, tapi ditafsir ayat pakai ayat, sebagaimana yang dilakukan Bang Zuma. Begitu loh. Tetapi Bang Zuma tadi mengatakan dia tidak pernah meminta pandangan gereja. Karena saya tahu gereja tidak akan mau jujur terhadap ajaran Bible. Dan saya juga tahu yang orang Islam itu tidak akan menafsirkan ayat itu sesuai dengan iman Kristen. Saya juga boleh mengatakan Karena iman Kristen bertentangan dengan Bible, Bang. Makanya kita nggak mau. Gitu loh. Sama sekali. Begitu juga dengan orang Islam juga menentang dengan Bible. Mereka juga tidak akan menafsirkan menurut iman Kristen. Lebih kurang sama. Enggak, beda. Bang. Ketika saudara mengatakan kami di dalam Islam, kami tunjukkan dalilnya, dalil sesuai dengan terjemahan. Wama dan tiadalah arsalna, kami mengutus rasul pun min qabli, dari sebelum engkau, mir rasulin, dari yang kami utus seorang rasul ini, illa kecuali nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Jelas kata per kata terjemahannya. Tidak ada pelintiran di sana.
melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, illa ana, selain aku. Berarti kami di sini aku. Maka bukan dikatakan sembahlah kami, tapi dikatakan maka sembahlah aku, fa'buduni. Jelas ini. Anda bisa lihat original teksnya, Anda bisa lihat terjemahannya. Tapi kalau di Anda hanya terjemahan, diumpetin original teks. Kenapa? Karena sudah bergeser dari original teks. Apa pembuktiannya? Sama-sama kita beberapa menit yang lalu kita buktikan. Iya, saya rasa kalau kita teruskan, saya rasa dia akan berputar-putar di sekitar itu. Perspektif saya adalah sekiranya saya mau belajar mengenai Al-Quran secara ikhlas, saya akan mencari pembelajaran itu daripada orang yang memegang kitab itu sendiri. Dan saya tidak akan memaksakan tafsiran mereka terhadap iman saya. Terima kasih. Ini pernyataan terakhir saya. Anda silakan Anda kepada Islam tentang Al-Quran akan dibuat rangkulan dengan Al-Quran. Tapi jangan berharap Anda bisa belajar kepada pendeta atau belajar kepada orang Kristen untuk Anda bisa rangkulan dengan Bible. Percaya sama saya. Semakin Anda belajar dengan orang Kristen, Anda akan semakin jauh dari Bible. Kenapa? Karena Bible itu mengajarkan tentang poin-poin Yesus itu utusan Tuhan. Oh, di situ juga ada Tuhan, Bang Suma. Maka bandingkan pernyataan Yesus yang mana, pernyataan Paulus yang mana. Anda mau pilih yang mana? Karena di situ ada dua kubu yang saling bertentangan. Yesus mengajarkan dirinya utusan, Paulus mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Kalau di Al-Quran, Al-Quran mengajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasul Allah adalah Tuhan, rangkulan mereka. Jadi kalau Anda ingin belajar Quran, silakan bertanya kepada umat Islam. Umat Islam akan membawa Anda kepada Quran. Tapi kalau saya bertanya kepada Kristen tentang Bible, orang Kristen tidak akan pernah mau mengantar saya ke Bible. Contoh yang tadi. Karena kenapa? Yang ingin diajarkan oleh Kristen adalah manusia seluruhnya menyembah manusia bernama Yesus. Itu aja. Makanya saya katakan tadi, mustahil kemudian orang Kristen itu menuhankan Yesus berdasarkan Bible. Atau mustahil orang Islam murtad berdasarkan Bible. Mustahil. Orang Islam murtad itu karena doktrin dan dogma, bukan karena Bible. Semakin belajar Bible, orang Kristen itu akan semakin paham ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Makanya gunakan terjemahan, direvisi supaya semakin jauh, semakin dekat kepada mempertuhankan anak Maria. Saya kira begitu saudara saya, saudara Nathan dan juga Rimba. Ya, di tempat saya ini udah pukul 00:21. Saatnya untuk beristirahat. Bang Handi, kecap dan juga jeruk nipis, silakan diminum. Dinda silakan yang mau lanjutkan, Akhi Gurunda silakan. Dinda Alif, Julius yang masih mau, saya mau rehat sejenak. Ini saya kasih buktikan lagi ya. Terima kasih semuanya ya. Ya, Guru. Siap, Gurunda yang kami sayangi dan hormati. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.